pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, apa kabar? Kembali lagi di podcast Alun-Alun bersama saya Tio Utomo sebagai hostnya. Dan seperti biasa, karena kita namanya podcast Alun-Alun, kita akan keliling Indonesia untuk berbincang-bincang dengan komunitas ataupun sosok-sosok yang inspiratif, komunikatif, dan keren banget. Kalau kata anak zaman sekarang mungkin culture ya di mana-mana. Dan kali ini saya lagi ada di Bandung. Dan seperti tagline podcast ini, aneka literasi untuk Nusantara. Narasumber kita itu pasti ada hubungan dengan literasi digital, literasi manapun itu. Dan yang paling penting orangnya udah ada di sebelah saya. Ini di sebelah saya sudah ada Grahadea Kusuf. Sebenarnya kalian ini pasti tahu dia siapa, walaupun mungkin yang tahu seumuran saya semua ya. Karena Grahadea Kusuf ini atau Dea selain sebagai kreatifpreneur, ternyata dia juga musisi. Kalau kalian tahu band namanya Homogenic, legendaris itu bandnya. Dia ini sudah lumayan lama berkecimpung di dunia musik, tapi nggak banyak yang tahu kalau dia ini ternyata adalah CEO dari perusahaan Pro Audio Software Kuasa dan juga dipercaya sebagai ketua startup Bandung, sebuah komunitas yang didirikan sebagai sarana kolaborasi antar startup, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan di kota Bandung. Jadi kita langsung ngobrol aja sama Dea. Awalnya saya mau manggil Kang Dea, tapi kenal Dea udah lama banget, jadi agak-agak aneh ya kalau manggil Kang Dea. Atau Kak Dea juga agak cocok ya. Geli sih. Apa kabar Dea? Apa kabar? Siap, sama baik. Selama 20 tahun berarti ya anniversary buat Homogenic. Berapa minggu lalu ya berarti kita ketemu ya. Di Jakarta ya. Nah orang awam mungkin lebih kenal dia sebagai salah satu musisi di Homogenic ya kan, dengan udah 20 tahun itulah. Dan mungkin bisa ceritakan gimana ceritanya akhirnya Dea ini bisa terjun ke dunia startup dan akhirnya sampai sekarang nih. Kita gak bakal ngomong Homogenic karena kita bukan podcast musik ya. Baik. Makanya gue mesti mikir dulu. Tapi emang awalnya semua dari musik yo. Betul. Bukan sayangnya ya, tapi karena musik yang gue gelulut itu musik elektronik kan. Iya, jadi buat buat kalian tahu FYI aja, ketika orang-orang belum pakai alat-alat mahal, Dea ini udah pakai alat-alat kan keren banget. Saya pengen mencetnya juga, ini mahal banget ya, ini kalau gue pencet rusak ya. Modelan gini lah. Iya, kayak gini nih. Udah nggak aneh sekarang. Ya cuma pada masa itu kan ngulik kan alat-alat buat bikin musik elektronik gimana. Dari game loh gue. Dari game suka musik elektronik, gue suka musik. Game apa tuh? Wipeout XL namanya. Oh iya, gue tahu. Tahu. Ada bukletnya, ada Daft Punk, ada Chemical Brothers, ada Future Sound of London dan segala macam Prodigy gitu ya. Semua ada di situ. Akhirnya gue dari situ langsung bercabang kemana-mana gitu. Mulai tahu genre-genrenya, subgenre-nya, ada house, acid house, French, segala macam. Nah dari situ tuh karena in between ya teknologi sama musik, gue otomatis gulitin dua-duanya dong. Gitu kan. Lalu gue kerja juga di perusahaan teknologi, beres kuliah, akhirnya balik ke Bandung karena gue pikir emang sempat di luar Bandung. Sempet Jakarta gue kerja. Oh iya. Kerja aja gitu. Kerja di Jakarta. Kerja IT. Jadi warga nih. Asli. Jadi warga pulang kantor masuk gitu Asli ya. Di situ dari itu tuh pada masa itu Homogenic lagi album kedua. Oke. Jadi gue in between. Untungnya bos gue agak nyantai gitu ya. Oh yaudah lo manggung apa segala macam. Oke gitu. Sekalian deh Pak. Gue manggung di Semarang. Gue sekarang ke Undip ya. Yaudah gitu. Udah jadinya bisnis trip gitu kan. Tapi dari situ bikin musik sama teknologi tuh tak terpisahkan. Akhirnya gue menemukan satu fakta kalau katanya IT-nya Indonesia itu tuh lu mentok. Oke. Lu cuma jadi vendor sebenarnya. Oh gitu kok di sini. Ya, pada masa itu ya 2005. 2005 karena mungkin teknologi kita belum sebagus sekarang lah gitu. Ya. Gue mikirnya, jadi perusahaan software terbaik pun tetap nggak di-invite sama tender perusahaan gede. Oke. Mereka langsung ke prinsipal kayak ya macam-macam lah gede-gede lah kayak yang seperti kita tahu gitu ya, yang dari luar negeri segala macam, Amerika, Inggris, Jepang dan segala macam. Jadi gue pikir ternyata lo kalau punya brand gede teknologi lo bisa jual apa aja. Makanya balik ke Bandung S2 bareng sama Dina kebetulan. Jadi gue sama Dina
kuliah S2 bareng di MBA ITB. Dina jadi dosen. Iya, Bapak jadi dosen. Gue kadang-kadang makanya suka jadi cowok panggilan kan gue. Akhirnya gue jadi cowok panggilan macam-macam ke macam-macam kampus gitu ngajar. Tapi ya terlepas dari itu gue merintis Kuasa ini. Kuasa itu tuh adalah startup before ada istilah startup gitu. Jadi 2010 kita mulai, kita bikin perusahaan audio teknologi pertama di Indonesia dan mungkin ya nggak di Indonesia sih kayaknya ya gitu ya. Dan sampai sekarang gitu. Di situ mulai bersentuhan gue sama anak-anak startup. Karena kita menemui masalah yang sama kan. Kan dulu mah istilahnya melebur ya, bukan jadi startup lo bikin, bukan jadi founder startup, tapi lo jadi technopreneur kan. Iya, technopreneur. Lo bikin tech gitu ya. Dan orang-orang kayak Daus dan segala macam gitu ya, teman-teman kita segala macam itu tuh berkumpul dan menemukan satu masalah sendiri, kayak masalah pajak, bikin PT, masalah rumah yang gak bisa dijadiin tempat usaha, kayak gitu-gitu lah. Kan kalau startup kan gitu kan, lu bikinnya lu modal dengkul dari tempat kos tuh bisa bikin sesuatu. Ternyata gitu. Tidak. Ya, ternyata lu pada pas lu scale up, oh ada banyak masalah nih. Tapi di situ kita ketemu kayak anak-anak Bukalapak, e-fishery dan segala macam lalala. Sampai akhirnya gue bergelut dapat banyak ilmu di startup Bandung. Ya akhirnya gue jadi ketuanya starting 2019. Oh gitu. Nah kalau bicara tentang apa namanya? Startup nih, ini kan identik sama teknologi ya. Apakah yang orang-orang yang apa namanya terjun ke dunia startup ini harus emang melek teknologi atau lulusan dari jurusan teknologi atau IT seperti itu gak sih? Atau mungkin kayak gue lulusan komunikasi, ya kalau apa namanya komunikasi bisa masuk ke startup apa enggak gitu? Apakah ini kan orang mungkin orang awam khususnya ya, mungkin ngeliatnya seperti itu. Apakah benar seperti itu apa enggak deh? Ini tuh sebel sih, ada istilah kayak hacker, hustler, hipster, tapi udahlah ya. Gue kalau kata gue, CTO nih, orang yang megang produk, orang yang teknologi, emang orang yang menggeluti. Menggeluti teknologi. Dia ngerti in between teknologi sama yang dia geluti. Misalnya kalau kayak e-fishery ya dia tahu IoT gitu ya, device segala macam, cara komunikasinya. Kalau kayak gue di musik gitu ya, gue mesti ngerti musik juga, gue tuh pelaku musik juga. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Jadi itu banyak crossing gitu ya. Aduh, banyak yang bilang passion itu overrated, tapi ini Samuis benar gitu. Gua ya, lo gimana caranya menyatukan antara passion lu dengan kompetensi lu? Gitu aja. Jadi lo nanya, gue lulusan komunikasi, kalau lo kompeten di bidang teknologi nggak masalah. Ya betul. Nah tadi kan dia sempat bilang soal si kuasa ini. Itu kan kalau kita bisa, kalau saya yang dari materi saya adalah ini apa namanya pro audio software. Itu apa sih deh? Sebenarnya gue sejujurnya sebagai temen lu pun gue juga kurang paham bisnis lu yang ini ya. Kan kalau audio macam-macam. Ini juga audio nih. Ini audio. Ini pro audio cuy. Jadi bagaimana caranya ini tuh digunakan untuk situasi yang profesional gitu, bukan buat main-main. Jadi emang mission critical. Bukan buat gaming ya? Bukan. Kayaknya beda deh. Kalau buat gaming lu kayak ada logo-logo ijo-ijo, RGB gitu ya. Bisa di-sync. Ini enggak. Nah, ini juga sama. Jadi kan ada apa sih namanya berbagai macam efek ya. Efek-efek digital buat bikin suara lu jadi enak. Buat bikin nih tampilan kita nih warnanya jadi enggak ganggu ke mata misalnya gitu. Filter termasuk gitu ya. Filter audio, filter visual dan segala macam efek-efek equalizer, kompresor lalala. Nah, kita tuh bergerak di bidang itu. Jadi pengguna kita pasti kebayang, komposer buat game, komposer buat film, komposer buat musik orkestra, sampai apa namanya dunia broadcasting banyak yang pakai. Nah itu awal mula dia akhirnya berpikir, wah ini kayaknya menjanjikan, itu apa yang ngebuat lo nih akhirnya mikir, oh gue bikin aja deh ini, karena menurut gue ini sesuatu yang baru ya, hal yang baru. Di Indonesia gak banyak kan yang kayak gini kan? Apa cuma lu doang? Di Asia Tenggara kan kita doang kayak gila. Maksudnya senis itu sialan gitu ya. Dulu karena kita mikirnya itu kayak gampang banget, kayak wah ini gue jual ginian kan harganya $100, ada yang 5.000 yang jual, kok tetap miliuner. Segampang itu mikirnya, se-wishful itu ternyata enggak. Itu lowongan hardware ya. Pusing banget gue. Sampai akhirnya kenapa sih misalnya ketika lu mikir, oh gue bikin ini aja deh dibandingin startup lain, kan ada yang bikin kayak jasa, atau nggak dulu ada yang bikin apa namanya aplikasi namanya YesBoss atau apa gitu. Tapi sekarang lu mau membuat startup namanya Kuasa, misalnya yang mendasari lu selain mikir oh gampang banget ya dapetin uangnya itu apa sih? Karena ini kan sesuatu yang gue aja gak berpikir untuk ada orang bikin itu sih. Simply karena kita user kan.
Ya sama aja kayak si Gibran Anniversary gitu. Karena dia kan petani ikan dulunya. Iya. Gitu kan. Kayak kita semua di Kuasa tuh anak skena semua. Betul. Culture. Ya gitu semuanya ya gitu lah. Anak-anak ngeband-bandnya gitu. Ada yang genre-genrenya gondrong-gondrong. Ngerti lah. Iya. Paham. Ada yang genrenya yang elektronik dalam gitu. Ada. Ada yang punk, ada yang wibu-wibuan. Macam-macam. Wibu. Kebayang awalnya kayak gitu. Jadi ya menarik kayak kalau ngomongin perjalanannya dia. Tapi kalau ngomongin project yang lagi berjalan sekarang sama Kuasa nih, apa aja nih? Maksudnya klien-kliennya mungkin bisa dijelasin sedikit sekarang dia lagi ngerjain project apa nih sama Kuasa? Kita mah keep releasing new stuff ya sebenarnya every 3 months. Karena kita emang kejar-kejaran sama jualan kan. Kalau kita ngaju rilis sesuatu ya kita ini aja gitu nanti momentumnya nurun atau gimana. Tapi kita lagi sering banget bikin efek buat pitch manipulation gitu loh. Oh gitu. Jadi bikin harmoni. Kalau lo ngomong suaranya jadi banyak, ada backing vokalnya. Kalau nggak suara lo falas atau kentut lo suaranya nggak bagus, suaranya nggak enak. Bisa aja gitu kan. Ini falas gini, lo bisa bikin musik dari kentut gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kentut lo ada harmoni. Ada yang make tuh berarti ya? Harusnya ada ya. Untuk apapun. Maksudnya gue ngomong kentut itu cuma pengandaian simpel. Iya. Harusnya ada. Tapi gitu. Kan banyak kan yang kayak orang pakai suara kucing itu meong jadi meong. Nah itu ya hal kayak gitu yang kita buat. Itu lagi seru dan pengguna kita juga cukup luas dan banyaknya memang dari luar. Oke. 44% dari US. 44% dari karena mereka mungkin lebih banyak yang menggunakan hal itu ya. Emang dunia musik di sana tuh make money sih. Dulu kita banyak sebelum pandemi itu kita gede juga dari Eropa sebenarnya. Tapi Eropa lagi krisis tuh gimana ya? Jadi malah naik. Timur Tengah enggak ada. Timur Tengah duitnya lagi banyak banget nih, kan? Oh iya juga ya, mereka Disco Habibie ya. Disco Habibie. Ronaldo di sana, Neymar di sana. Ada. Tapi banyak juga yang dari daerah situ, dari Yahudi, dari Israel juga banyak. Ngomong Yahudi. Iya. Maksudnya nama-namanya kan gitu kan. Apa namanya dari Perancis. Pokoknya nih ya, pertama paling gede Amerika, kedua Inggris, ketiga Jerman, keempat Australia kalau nggak salah, Kanada, Jepang, Australia. Itulah. Oke. Indonesia tuh kayak 0,00. Mungkin belum kali. Lu gak promosiin kali. Kagak. Gua nanya deh. Lu di rumah pakai Microsoft bajakan gak? Enggak dong. Mas pakai Adobe yang asli gak? Nah, itu menjawab gak? Malu ya. Iya benar juga. Saya sih pakai yang asli ya. Daripada MacBook saya keras. Ya untuk segmen kita udahin dulu karena obrolannya semakin kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan ngebahas tentang startup Bandung, bagaimana dia berkecimpung di sana dan juga apa yang sudah dilakukan dia dengan komunitas tersebut. Jangan kemana-mana. Tetap terus mendengarkan dan menonton podcast Alun-Alun setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara. Masih di podcast Alun-Alun, warga Alun-Alun bersama saya Tio Tomo dan juga Geraha Dea Kusuf. Tadi udah ngomongin sedikit Kuasa dan juga Homogenik. Tadi udah ngasih tahu ke dia juga bahwa kita bukan podcast musik. Jadi kita nggak bakal ngebahas musik. Walaupun pencapaian 20 tahun itu sebuah band bukanlah hal yang mudah ya. Karena kemarin tuh ingat band yang lagi hits juga White Chorus. Yang lu keluar, orang mau manggung dia di backstage itu dia malah keluar, lu kan keluar nonton. Dia bilang kayak apa sih resepnya gitu. Terus gue sama teman kita Fadil juga bilang resepnya nggak usah mikirin musik jadi jadi mata pencaharian utama lah. Aduh, gue bisa digebuk nih, enggak. Itu bercanda saya sama Fadil, tapi kan tidak, ya kan. Gak enak kan megang kabel gue. Tapi selain Homogenik, terus juga punya Kuasa sih. Kalau lu punya Kuasa, lu kayak punya Kuasa juga. Terus dia tuh juga ternyata Director of Startup Bandung. Ini siapa sih Kang? Apa sih latar belakang yang ngebuat dia mendirikan komunitas yang udah berdiri dari 2014 ini? Oke, disclaimer gue bukan pendirinya. Lu berarti gua cuma anggota. Gua anggota. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya Startup Bandung ini. Oke, gitu ya. Itu kan 2014 didirikan sama anak-anak startup yang ada di Kota Bandung. Betul. Jadi itu adalah perusahaan banyak banget macam-macam. Di startup Bandung itu dari dulu sampai sekarang genrenya banyak. Kayak musik, subgenrenya. Oke. Jadi ada anak-anak fintech,
aduh banyak banget AI game. Game ada anak-anak services yang main kayak Daus tuh kan, kayak main kayak dia bikin services dan segala macam. Inovasi dia kan random gitu kan. Nah, dan itu tuh banyak banget jadi pemainnya pada masa itu. Tapi kita dari situ kan mulai mikir, oke, bikin startup, esensi startup itu apa? Pendanaan, equity, game-nya seperti apa? Lo mesti punya saham seberapa banyak sebagai seorang founder. Terus lo mesti ekspansi ke arah mana? Lo mesti, kalau pas ekspansi, lo mesti, itu kan beda. Kayak lo punya pegawai 5 orang, 10 orang, 30 orang, 40 orang di atas 100. Itu udah beda masalahnya. Kayak apa namanya, dan itu tiap stage itu tuh akan butuh teman lo. Betul. Akan butuh teman buat ngobrol. Simply kayak sekarang kemarin aja ya, ada salah satu startup kita yang udah gede banget, ya dia banyak akuisisi teman-teman kita lagi gitu ya. Nah itu semua ngambil dari komunitas. Jadi dan itu tuh benar gitu ya, nggak salah gitu ya. Karena beberapa angel investor yang gue tanya, gue pengen jadi investor dong. Kalau gue jadi investor gimana? Lu ada tips buat gue nggak? Oh tipsnya ada satu. Kita butuh orang-orang kayak lo. Emang kenapa? Ya kayak lo aja belanja ke Tanah Abang. Lu butuh orang lokal kan? Lu butuh komunitas untuk tahu mana yang oke buat kerja sama, mana yang cocok sama selera lo. Dan semua investor juga semua sama kayak gitu. Semua investor, semua founder, semua entrepreneur, semua orang-orang yang mau cari kerja aja, talents gitu ya. Talents itu kan butuh orang dalam nih, butuh orang dalam, dan komunitas tuh fungsinya kayak gitu. Itu di dalam nih antar member. Belum lagi kalau lo mau kerja sama kayak misalnya pemerintah sama kampus. Jadi kita selama ini tuh simply, itu tadi gue ngomongnya agak belibet. Simply kita nongkrong-nongkrong aja. Oh nongkrong aja. Tapi itu understatement ya. Karena dari nongkrong-nongkrong itu banyak masalah yang diselesaikan, banyak kolaborasi yang dilakukan, banyak kerjaan-kerjaan baru yang datang. Ya itu tuh ya kita sering banget kayak jadi, lu jadi kurator dong, atau lu jadi apa namanya juri dong, atau lu bantuin kita dong kayak untuk pilih startup atau warawiri cari startup yang baru-baru. Kayak gitu-gitu. Bayangin itu komunitas banget sih. Sama aja dengan komunitas motor apa segala macam, tapi instead kita ya anak-anak startup. Intinya ya lo ngumpul, lo punya hobi yang sama, apa namanya, kayak menyelesaikan masalah sendiri. Terus juga orang-orangnya satu tipe semuanya, satu pemikiran, dan akhirnya jadilah Startup Bandung dari 2014 berarti ya sekarang ya. Dan sekarang kalau ngomongin jumlah anggotanya ada berapa banyak sih? Sama kalau misalkan mau ikutan buat warga-warga di sana tuh caranya gimana tuh? Ada 135 anggotanya. Emang kita keep sedikit karena dalamnya banyak gosip-gosip komunitas. Ya gitu. Itu yang penting ya kan. Dan makin membesar tuh makin malah dikit. Karena kita kan makin kayak aduh anak baru gak kenal apa segala macam, ada orang-orang random yang mulai masuk. Jadi sekarang kita batasi sebenarnya. Jadi kita gak pernah kayak kita ngerekrut orang gede-gedean, gak pernah. Jadi kita keep segitu aja gitu. Terus kayak kita gak pernah ngomong gimana caranya masuk Startup Bandung, tapi kita akan datang menemukan lo gitu. Di saat lo udah cukup. I found, lo kayak Justice League ya. Iya. Kita akan menemukan lo di saat lo udah mulai seru nih. Buat diajakin. Nick Fury nih ya. Bikin Avenger. Gue gak ngerti gitu. Oh iya kayak ini kayak Son Goku ya. Kayak Obi-Wan. Kayak Obi-Wan ya. Son Goku. Kayak Son Goku nyari ini. Cari Padawan. Nyari bola naga. Bola naga. Nah tapi kalau ngomongin startup di Indonesia kan sekarang lagi menjamur nih. Dan sekarang tercatat Indonesia ada di peringkat kelima dunia di bulan Juni lalu. Jumlahnya total ada 2.483 startup di Indonesia. Nah menurut dia sendiri startup yang ideal itu seperti apa? Dan apakah startup yang meniru model bisnis yang sudah terbukti sukses di pasar lain, atau startup yang membangun ide dari awal dari permasalahan yang ada di sekitar kita itu yang akan sukses? Baik, itu ada 4 berarti. Lu pernah kenapa tuh tadi? Oke, satu disclaimer. Ini tumben banget gue baca karena pas baca banget ya. Ini satu disclaimer. Startup itu sekarang lagi nggak happening cuy. I know. Winter banget, gila. Jadi tapi itu kerasa banget. Buktinya ya kita mau bikin kayak acara apa segala macam yang daftar itu tuh dulunya tuh bisa sampai ratusan, 300 segala macam. Sekarang tuh 50, 60. Jadi jumlah startup tuh sekarang lebih sedikit daripada jumlah investornya. Apa karena
investor sekarang udah banyak yang nggak mau inject duit atau apa, karena mereka mungkin digoreng-gorengnya udah selesai aja cuy. Jadi orang tuh kayak udah tahu, lihat kan dulu kan lu baru ide aja lu bisa divaluasi 600 juta dulu. Asli. Itu tuh gila kalau kata gue, agak berlebihan. Jadi dulu disebutnya spray and pray. Jadi lu kayak cowboy aja tembak gak tau mana yang menang nih. Sekarang tuh udah ada clear winners. Kita udah punya berapa unicorn, ada 1 decacorn. Di Bandung juga udah ada yang jadi unicorn, ada Sunicorn 2. Di Bandung apa unicornnya? Evisery. Oh iya. Sunicorn ada 2 tuh, Feedloop lah, mudah-mudahan ya. Ji, mudah-mudahan lo unicorn cepet-cepet. Sama lagi Evermost. Oh iya. Itu mereka menyelesaikan masalah yang di sekitar. Itu contohnya masalahnya apa tuh? Nah, ini gila. Jadi gini ya, lo gitu ya, anggaplah kayak let's say ya, salah satunya Evermost. Evermost tuh dia kan simply awalnya tuh kayak memperkenalkan brand sama reseller. Jadi dia punya berapa ribu brand, berapa juta reseller kalau nggak salah, dipertemukan aja buat jualan apa segala macam, ibu-ibu pemberdayaan dari seluruh Indonesia. Taunya ada masalah nih. Ternyata brand-brand gede susah scale up karena masalah pendanaan satu, masalah sourcing bahan. Itu masalah, kita bikin pendanaan juga deh, gitu ya, buat UMKM. Dan kita bantu mereka masalah sourcing. Sourcing kopi misalnya, atau bahan gitu ya, bahan kulit misalnya kan dari Garut berarti kan. Tapi ternyata dari situ sampai sini tuh trafficnya susah nih. Jadi lu berarti butuh warehousing yang dan udah gitu dari warehousing gimana caranya lu bisa reach out ke ke consumer dari seluruh dunia itu. Betul. Misalnya. Itu ada lagi. Jadi mereka bikin lagi logistik sama warehousing. Jadi dari tiap-tiap supply chain ya, dari hulu sampai hilir itu selalu ada masalah baru. Ikan gitu. Kalau Feedloop beda lagi, dia menyelesaikan masalah yang sifatnya kompleksitas dibikin lebih simpel. Dulunya kata AI sama Yes Bos bikin Feedloop sekarang. Jadi dia sekarang udah AI banget. Gimana caranya lu integrasiin ke kompleksitasan dari sebuah BUMN misalnya, atau dari sebuah, lu kan kayak pakai metode pembayarannya ini, terus software buat ininya ini, pakai Oracle, pakai IBM, pakai Microsoft, integrasinya gimana ya? Itu kerjaannya mereka kayak gitu. Jadi sangat banyak macam-macamnya. Ada yang musik kayak gua, ada yang fintech kayak Robo Advisor ada yang bikin sekarang lagi rame teman-teman kita bikin new material tech. Waduh. Buat konstruksi, buat vegan leather, buat bikin plastik yang biodegradable gitu ya. Banyak banget. Nah, tadi kan lu bilang startup udah mulai turun nih. Apalagi sekarang mungkin orang awam taunya adalah era bakar uang tuh udah berhenti nih, ya kan? Bakar udah berhenti. Nah, gimana caranya buat startup ini biar untuk untuk survive lah di dunia startup yang kejam dan keras ini? Itu nyambung sama yang tadi. Nyambung sama pertanyaan gue kelewat satu ya, masalah model bisnis yang udah terbukti ya. Jadi gini, startup itu kan gamenya high risk ya. Betul. High risk, lu bertaruh sama sebuah perusahaan yang tidak pasti, CEO-nya juga kayak kita gitu, CEO newbie gitu. Iya, yang kelakuannya juga begini ya. Yoi gitu kan. Yang masih investor tuh masih dipecutin lah apa segala macam, ada yang bawa kabur duit, ada yang apa segala macam. Sering banget bawa kabur duit ada tuh. Ada aja. Jadi ngomongnya startup padahal bukan gitu kan. Jadi itu banyak yang butuh karena gamenya itu yang high risk seperti itu, jadi butuh segala sesuatu yang proven. Ngambil yang dari luar negeri. Jadi kalau lo lihat Gojek itu banyak kebantu karena di Amerika ada Uber kan. Iya. Gitu. Kayak ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Ya, tapi jangannya dia kan lokal problem ya, abisnya global, namanya lokal problem nih, problem tapi pakai global solution gitu kan. Jadi dia ATM-nya tuh di adjust jadi sesuai sama rakyat Indonesia. Itu yang work sih. Gitu kan. Kayak kalau Evisery kayaknya cuma dia doang deh, tapi dia ngikutin juga siapa gitu. Tapi kalau nggak salah bukan ikan, gue lupa, sapi atau apa gitu ya. Jadi intinya apapun yang ada udah sukses di luar sana mungkin bisa dibikin di sini, dilokalisasi lah. Iya, lo dilokalisasi di sini. Modifikasi kan? Modifikasi. Amati tiru modifikasi, dan itu emang selalu berhasil ya. Ya mungkin gue belum make it di Indonesia karena gue gak berhasil. Gak apa-apa. Karena kalau kuasa tidak make it di Indonesia, yang penting make it di negara lain tapi tetap untung. Tapi gokil tuh, Indonesia tuh spendingnya lagi gokil. Ya bener loh. Bodoh kalau gue gak ngambil market Indonesia. Jadi makanya startup banyak yang berhasil di Indonesia karena simply market size-nya gede banget. Kalau startup yang dari Singapura pasti expand-nya ke Indonesia. Malaysia pasti expand ke Indonesia. Australia pasti expand ke Indonesia kan. Filipina ke sini, semua ke sini. Iya kan, mau enggak mau, karena kalau lu pengen scale gitu ya dengan cepat gitu ya. Traction-nya tuh yang benar-benar udah enggak jelas lah, berpuluh-puluh kali lipat ya Indonesia, karena orang-orangnya relatif mudah
racunin, gampang adopt teknologi, semua punya handphone, semuanya orangnya FOMO-an gitu kan. Indonesia itu tempat yang bagus buat tes market. Ya Indonesia lah ya, Indonesia. Nah, selain itu mungkin dia ada tips gak sih? Misalnya gue nih mau bikin startup baru gitu. Misalkan startup review review tempat makan misalnya segampang itu. Gue tahu setuju banget gue sih. Gue tahu tadi ngomongnya yang lain, gue yakin. Gak boleh. Review tempat makan gitu. Nah, apa sih tips buat orang-orang yang lagi punya startup terus biar dilirik investor gitu. Misalnya investor merasa tertantang bahwa gue mesti invest ke startup ini. Kalau startup ini A, B, C, D gitu misalkan. Aduh, ini mudah-mudahan masih relevan ya. Cuma ada istilah zero to one, tau gak sih lo kayak. Jadi lo kayak gini ya. Kalau gua bikin ampli gitar, susah make it gua. Udah banyak banget. Itu tuh makanya itu ada di Amerika sama Inggris kan. Lo either punya British amp atau American amp. Lo either punya Fender atau Gibson gitu kan. Indonesia gimana ya? Makanya gua bikin satu level up the game. Jadi bikin software gitu kan. Karena belum ada nabinya di situ. Betul. Nah, sama pun gitu ya. Kalau Gojek let's say gitu ya, dia bikin another taksi gitu ya, susah lah compete-nya. Dia mesti bikin sesuatu gitu ya, yang benar-benar bikin kompetisi menjadi tidak relevan. Gitu. Jadi ada dua nih. Ini kemarin gue baru ngajarin orang kayak gini. Sekarang ini mudah-mudahan benar ya. Cuman ada dua yang sekarang bisa rame. Either lu main impact atau sustainability, ya, yang green atau apa segala macam. Yang kedua, lu main ya tadi di digital. Lu bikin semua kompetitor lu obsolete gitu. Nah, termasuk cara bikinnya ada dua, dengan digital gitu ya. Satu lagi dengan tadi impact lu pakai material baru yang semua orang nggak punya. Misalnya lu bikin kulit dari jamur misalnya kayak salah satu anggota kita gitu, itu bisa. Tapi kalau ngomongin teknologi ya, sekarang apalagi zaman-zamannya AI ya, ChatGPT dan semuanya. Apakah itu lumayan mempengaruhi startup gak sih? Persaingan maksudnya kayak ketika ada kecerdasan buatan AI, apakah ini menjadi peluang tersendiri bagi startup zaman sekarang untuk apa sih kita bilang sebagai kesempatan ataupun ancaman. Baik, gitu. Izinkan saya untuk membawa satu level ke bawah ya. Silakan. Gitu ya. Jadi nggak cuma AI sebenarnya waktu zaman Web3. Oh iya. Ya, waktu zaman dulu .com bubble. Namanya teknologi mah bakal cepat obsolete. Jadi lu tuh berpacu dengan waktu gitu. Salah satu toolsnya AI. AI juga nggak tahu bisa obsolete atau dia mencapai singularity akhirnya mendominasi kita semua gitu. Kayak Terminator ya. Skynet. Kayak Skynet. Asli. Kan kekhawatirannya itu kan. Tapi sebenarnya anggap kita kalau gua ya sebagai pengusaha gua pakai yang menguntungkan buat gua aja. Daripada kemarin gua pusing, gua sekarang gua sama AI ya, gua udah keenakan gue pakai AI. Gue tuh kayak balas email aja, gue balas komen di YouTube aja gue pakai AI. Karena gue saking malesnya gue. Gimana? Nge-translate. Gue kayak bikinin artikel dong. Aduh, bikinin judul buat MailChimp gue. bikinin ini versinya buat postingan di Instagram. Ganti buat TikTok, kasih hashtagnya ini segala macam. Gue sell tahun ini berapa kali ya, bikinin gue marketing plan dong. Sinting. Keenakan gue. Tapi ya itu simply tools, konteksnya mengerti lo kan. Jadi kalau drivernya pintar ya ini pintar. Yang penting kan gimana cara kita menggunakannya dan komennya apalah. Ya nge-promptnya kan, makin canggih nge-promptnya makin. Ya jadi jangan merasa terancam. Itu mah namanya sekutu lo. Oke. Teman kita ya. AI adalah teman. Nah, kalau ngomongin startup Bandung, ini komunitas di Bandung, sejauh ini ada nggak sih dukungan pemerintah daerah dan pusat terhadap perkembangan startup di Indonesia? Hanya di permukaan saja. Jangan langsung ngomong gue ya apa adanya. Nggak apa-apa. Itu standar masalahnya pemerintah sih. Kadang-kadang mereka ya sama, mereka tuh tahu cara nge-prompt, tapi promptnya nggak canggih. Jadi kalau kita ketemu yang canggih, senang banget. Mungkin ya harusnya ada perubahan-perubahan dilakukan lah ya. Kita mah kalau ngomong ada pentahelixan. Tapi ya kita terjadi ya di startup Bandung karena kita gue lupa bilang di startup Bandung tuh nggak hanya cuman founders isinya, tapi kita sebut ecosystem players. Jadi kayak ada anak-anak inkubator, ada dosen-dosen. Dina makanya di startup Bandung gitu ya. Karena dia punya inkubator Greater Hub kan. Ada wakil dari
pemerintahan juga, anak-anak Jabar Digital Service ada. Ada komunitas lain juga ada gitu. Yang penting lu ada stay di Bandung. Jadi kalau kita makan-makan atau nongkrong-nongkrong lu ada gitu. Jadi kita kalau butuh datang dong, gue ada sesuatu nih gitu. Atau gue lagi ada masalah nih. Aku ada masalah keluarga. Ya nggak bisa dong. Ya, gitu. Itu penting, seperti salah kata CEO-nya, kata presidennya Evermost, kita butuh yang namanya moment of live kan. Jadi gimana caranya kita bisa terbang gitu, bareng-bareng. Sekarang itu kan lagi bearish ya, bearish market. Nah kita saling menguatkan supaya nanti di saat ini lagi rame, naik semua. Itu yang kejadian waktu 2015-2016 Gojek. Oh iya. Ya kan, dia bawa teman-teman dia untuk sama-sama terbang sama dia kan. Iya, dan akhirnya nama startup jadi naik gara-gara Gojek juga kan. Ya Gojek dan semuanya gitu ya sebenarnya. Itu tuh kan banyak yang awalnya dari anak-anak zaman-zaman Kopro atau nggak sih? Tahu Kopro? Iya tahu kan lo. Kan kita tuh kan di Indonesia juga sempat ada beberapa kali success story startup kayak zaman Kaskus diinvest sama GDP lah apa segala macam. Nah ini ada stage nih sekarang yang kemarin. Nanti akan ada stage baru. Kita tunggu aja. Kalau gue sih percaya kayak 2025, 2026 nih bisa gokil lagi nih. Apa yang baru tapi kita gak tahu. Pelan-pelan lah ya. Siklusnya ada lagi. Karena kan mungkin habis recovery dari pandemi semuanya balik lagi. Dan pelan-pelan. Pas pandemi kemarin akhirnya gimana? Oke, ini fun facts ya. Jadi setelah waktu pandemi banyak anggota kita yang cuan edan. Tapi setelah pandemi oh itu seperti itu emang iya, malah kebalikannya. Yang gampangnya gini lah. Lu masih pakai Zoom gak sih? Pakai. Masih? Oh sekarang udah jarang. Tapi lu udah gak langganan kan? Udah enggak lah, ngapain? Ya pokoknya kata-kata semua orang gitu kan. Zoom kan kayak wah sekarang mah di diskon gila-gilaan lu obral gitu kan. Cari yang gratis aja sekarang. Oh iya karena ya itu terlalu relevan kemarin. Jadi pas kayak gini ya orang udah dan emang apa namanya momen orang bikin acara online tuh udah menurun jauh banget sih dibandingin dulu. Dulu podcast tuh bisa harusnya podcastnya offline ini loh. Ini untung ntar yang di mana-mana bisa di YouTube penonton kita tuh. Ada penonton satu orang doang. Nih terima kasih banyak loh perbincangannya. Gue jadi banyak belajar nggak cuma dari startup Bandung tapi startup semua secara keseluruhan. Saya basicnya langsung mau menghubungi teman saya mau bikin startup deh ya. Lu lagi. Boleh gak gue cerita tentang lo? Jangan di-cover aja. Terima kasih semuanya warga alun-alun. Kita ketemu di episode podcast alun-alun selanjutnya bersama saya Tio Tomo dan tamu saya Graha Dea Kusuf. Terima kasih dia sekali lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan, buat warga alun-alun tentang startup. Mungkin satu dua patah kata lah. Itu tuh long and hard way ya. Kata siapa bilang itu gampang, tapi kalau lo udah bisa melalui gitu ya, it's worth it gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode podcast alun-alun selanjutnya. Saya Tio Tomo, cabut dulu. Bye-bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.